Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Fitria dari semester 5 Prodi Ekonomi Syariah akan mempresentasikan tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, prinsip dasar. Prinsip dasar atau cara kerja asuransi syariah dan konvensional cukup berbeda, yaitu pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi peserta risk sharing, peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh, risk transfer. Secara sepenuhnya, asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung, baik untuk aset, kesehatan, jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Yang kedua, akad atau perjanjian. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, peserta lain akan membantu dengan dana tabaru atau yang disebut dana sosial. Pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli atau akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syara, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Dalam hal ini, setiap pihak saling memahami dan menyetujui transaksi yang terjadi. Yang ketiga, sistem kepemilikan dana. Sistem kepemilikan dana yang ada pada asuransi syariah menerapkan kepemilikan dana bersama atau dana kolektif pada pesertanya. Jadi, jika peserta mengalami musibah, maka peserta lain akan membantu memberikan santunan melalui kumpulan dana tabaru. Ini adalah bagian dari prinsip sharing of risk. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsip sharing of risk ini tidak berlaku. Perusahaan asuransi konvensional akan mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi bulanan. Yang keempat, pengawasan dana. Pada asuransi syariah, ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut MUI. Dalam asuransi konvensional, tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan dan transaksi perusahaan. Namun prinsipnya, setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK. Yang kelima, dana hangus. Asuransi syariah tidak memberlakukan istilah dana hangus. Dana tetap akan bisa diambil meskipun nantinya ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana tabaru. Ketika seorang tidak sanggup melanjutkan asuransi syariah, dana tetap dapat ditarik sepenuhnya sesuai yang sudah pernah dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, status dana langsung hangus ketika periode polis berakhir, tidak sanggup membayar premi berjalan, dan ketentuan lainnya. Yang keenam, surplus underwriting. Pada asuransi syariah ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. Pembagian keuntungan bersifat pro rata. Pada asuransi konvensional tidak ada pembagian keuntungan, tapi ada istilah non-claim bonus pada beberapa produk asuransi. Ini adalah pembagian kompensasi kepada nasabah atau tertanggung jika tidak pernah melakukan klaim dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, wakaf dan zakat. Pada asuransi syariah berlaku istilah wakaf dan zakat yang tidak eksis pada asuransi konvensional. Wakaf adalah penyerahan hak milik atau hak benda yang tahan lama kepada penerima wakaf atau nazir, dengan tahan lama kepada penerima wakaf atau nazir dengan tujuan demi kemaslahatan umat. Karena wakaf memiliki manfaat perlindungan, peserta asuransi atau nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai polis. Zakat adalah harga tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang berhak menerima, misalnya fakir miskin. Zakat bersifat wajib pada asuransi syariah dan diambil dari besarnya keuntungan perusahaan. Aturan wakaf dan zakat tidak pada asuransi konvensional. Pembayaran polis bisa diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran klaim polis. Asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Pada asuransi syariah, sebuah polis bisa diatasnamakan per keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Seluruh keluarga akan mendapatkan perlindungan rawat inap rumah sakit. Klaim juga bisa dibayarkan dengan sistem CHALS
atas semua tagihan yang timbul tanpa menutup kemungkinan double claim terhadap asuransi lain. Asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya, dikarenakan polis bersifat individu hanya boleh diatasnamakan satu orang saja. Terkecuali memang ada manfaat polis tertentu yang punya bersifat fasilitas keluarga. Yang slide terakhir, pembagian keuntungan. Pada asuransi syariah, keuntungan yang didapat oleh perusahaan terkait dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi. Pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi milik perusahaan asuransi. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.